Allah tidak akan mengingkari kerahimannya kepada siapapun. Langit dan bumi boleh berubah, tetapi kerahiman Allah tidak pernah akan berkesudahan. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah dan tunjukkan belas kasih pada dunia. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Kami malang tak berdaya tanpa rahmat-Mu. Kasihanilah kami, kasihani dunia. Kyrie eleison, Christe eleison. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Yesus, Engkau harapan dan andalanku. Padamu aku serahkan seluruh hidupku. Yesus, Engkau harapan dan andalanku. Susah duniaku benamkan dalam hati-Mu. Kasihanilah kami, kasihani dunia. Kyrie eleison, Christe eleison. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai seminar kita pada malam hari ini, saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Seminar akan dimulai dengan doa pembuka dan dilanjutkan dengan sesi pengajaran selama kurang lebih 60 menit. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab selama kurang lebih 30 menit. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat. Nanti pada sesi tanya jawab akan kami bacakan pertanyaan tersebut dan Pak Stefan akan menjawab. Setelah sesi tanya jawab, akan ada sesi pembagian door prize, kemudian foto bersama, pengumuman, dan doa penutup. Demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, tanpa mengulur waktu, kita mulai seminar pada malam hari ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan langsung dengan Pak Stefan Lex dan lanjut dengan sesi pengajaran pada malam hari ini. Kepada Pak Stefan, kami persilahkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami, murid-murid Yesus, bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami memuliakan Dikau sebagai kasih dan sang kerahiman yang begitu dirindukan tiap manusia. Demi sengsara Yesus yang pedih, hadirlah di antara kami. Curahkan rahmat-Mu berlimpah. Beri kami paham kian jelas, kehendak teguh untuk taat kepadamu, pengampunan dan damai-Mu. Seluruh pertemuan ini kami percayakan ke dalam tangan-Mu yang memberkati kami. Sebab tangan-Mu kami lihat pada gambar kerahiman-Mu. Bapa, sertailah kami masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Damai sertamu, saudaraku.
Hari ini saya ingin bahas tema murid Yesus Sang Maha Rahim. Dan seperti minggu lalu, saya juga mau membagikannya menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebagai semacam informasi. Dalam arti, alasan-alasan gereja Katolik dikagetkan oleh isi buku harian Faustina. Bagian kedua, yang saya baru ubah judulnya, menggantinya dengan Tuhan itu tak terselami. Mula-mulanya saya mau berbicara mengenai logika Tuhan dan logika manusia, tetapi saya rasa lebih bagus Tuhan itu tak terselami. Dan bagian ketiga, mengandalkan Tuhan, yang saya anggap tema yang paling utama atau bagian yang paling utama dalam pertemuan hari ini. Jadi, jangan tidur dalam bagian ketiga ya. Bertahanlah dengan kuat dan semangat. Mari kita mulai dengan alasan-alasan gereja dikagetkan oleh isi buku harian Faustina. Mungkin Anda tidak pernah merasa bahwa gereja dikagetkan. Tapi orang yang tahu sedikit sejarah gereja pasti membenarkan tema ini. Buku harian Faustina benar-benar mengguncangkan para teolog Katolik sebab tiba-tiba seorang biarawati yang bukan teolog, yang bahkan tidak pernah memperoleh didikan tingkat tengah dalam teologi, menulis dalam bukunya antara lain bahwa sifat tertinggi dan utama dalam Allah ialah kerahimannya. Yesus berkata kepada Faustina, nomor 301, maklumkanlah bahwa kerahiman adalah sifat Allah yang maha tinggi, paling tinggi. Kerahimanlah mahkota segala karya tanganku. Memang Yesus suka menyebut seluruh proyeknya atau boleh dikatakan rencana ilahinya sebagai karya kerahiman Allah. Dalam buku harian Faustina 1074, putriku, katakan kepada semua orang bahwa aku adalah sang kasih dan sang kerahiman sendiri. Kita sama sekali tidak kaget mendengar kalimat-kalimat ini karena kita sudah membiasakan diri dengan kata-kata ini. Tetapi betapa anehnya sampai sekarang ada cukup banyak orang yang tidak mau tahu semuanya ini. Yang tidak mau berbicara malah mengenai kerahiman ilahi. Alasannya, barangkali banyak. Tapi saya mau bercerita apa yang ditulis oleh seorang uskup Polandia yang sekarang persis umurnya seperti Pak Buntoro tadi, 94, dia masih hidup. Dia Profesor Dr. Kazimierz Romaniuk. Saya memiliki bukunya dan saya membaca langsung dari bukunya. Dan dia bercerita ada beberapa alasan buku harian
Faustina mengejutkan banyak orang. Tetapi salah satu alasan yang tampak sangat utama adalah dalam seluruh buku harian Faustina, secara harafiah tidak dikutip satu teks pun dari kitab suci tentang kerahiman Allah maupun tentang belas kasih manusiawi. Saudara, dia ahli kitab suci, dia menulis puluhan buku, sampai tidak bisa dipercaya bahwa dia menerjemahkan ke dalam bahasa Polandia sehari-hari seluruh kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, lengkap dengan Deuterokanonika. Saya memilikinya. Dia benar-benar kaget bahwa dalam buku yang berbicara tentang Allah tidak ada satu kutipan jelas dari kitab suci. Dan dia berkata begini, kita boleh saja mempersalahkan para superior biara Santa Faustina. Boleh juga ngomeli dua pembimbing rohani Suster Faustina, yaitu Józef Andras Esie dan Michał Sopoćko Projo. Tetapi, apakah buku harian Faustina itu cermin keseluruhan hidup rohaninya? Dia bilang tidak. Kalau orang membaca buku harian Faustina, dengan mudah bisa dia simpulkan bahwa ini hanya sebagian kecil dari apa yang dia alami di biara, sebab dia mau memusatkan seluruh perhatiannya pada kerahiman Allah yang diajarkan kepadanya oleh Yesus. Dan dia berkata begini, malah untung bahwa tidak ada kutipan dari kitab suci tentang kerahiman ilahi dalam buku harian Faustina. Mengapa? Sebab apa tugas para teolog? Dengan membaca buku harian Faustina, cobalah membuktikan bahwa ini salah. Atau terbalik. Buktikanlah dengan cara yang teologis bahwa itu benar. Dan dia, ketika dia dipilih sebagai uskup oleh Paus, dia cantumkan motto, confido in te. Saya arti dengan ufam tobie, sama dengan engkau andalanku. Itu motto dia sebagai uskup. Adakah alasan lain mengapa gereja diguncangkan oleh tulisan Santa Faustina? Ada. Begini, kita harus jujur. Ya, Paus Yohanes 23 yang meninggal pada tahun 1963, artinya 58 tahun yang lalu, berkata pernah begini, Sang Kerahiman adalah nama dan gelar Allah yang terindah. Ini Paus yang kecil, gemuk, Yohanes 23, berkata itu tahun 63. Konsili Vatikan mulai oleh dia, 62. Diteruskan oleh Paulus ke-6 sampai 65. Dia hanya berkata, kerahiman adalah nama terindah Allah. Tetapi yang sebenarnya baru mulai menggali sedalam-dalamnya kerahiman Allah dari kitab suci, bukan dari buku harian Faustina, adalah Santo Yohanes Paulus II dengan ensikliknya Dives in Misericordia, kaya raya akan kerahiman. Apa yang terjadi? Bahwa gereja kaget dengan buku harian Faustina. Salah satu alasan utama ialah ketika masih jauh dari kami,
waktunya, artinya awal gereja, gereja banyak berbicara tentang kerahiman Allah. Bapa gereja berbicara banyak mengenai kerahiman Allah. Tapi lama-kelamaan entah mengapa penyelidikan mereka tereduksi pada derma, sedekah. Sebab saya tidak mau memburukan siapa-siapa sebab saya juga buruk. Tetapi rasanya semua yang namanya derma, sedekah, itu ada uangnya. Dan di mana ada uang, di situ ekor iblis paling senang goyang. Sebab kalau sudah mulai uang, ya itu bisa bisnis. Bisa dapat nama baik. Dan itu, saudara, sekali lagi, jangan berpikir buruk. Manusia belajar. Tapi mari kita jujur berefleksi. Ada aksi puasa prapaskah di antara kita. Sudah lama, puluhan tahun rasanya. Berapa orang yang merasa bahwa mereka masih wajib memberi derma kepada orang miskin setelah dia masukkan ke dalam amplopnya uang dan dia store kepada ketua lingkungan. Berapa banyak? Saya yakin, mungkin pesimistis, mungkin 90% merasa saya sudah bersih, beres, saya sudah memberi derma, sekali setahun cukup. Nah, ada kejadian, mulailah bakti sosial. Lagi-lagi, harus dibeli, harus difoto, harus diberitahu. Pokoknya, inilah kenyataan. Belas kasihan, kerahiman Allah, lama-kelamaan mengering. Seperti nggak ada sumsumnya dari dalam. Mengering. Yang diutamakan adalah karya sosial. Padahal karya kerahiman dan karya sosial, walaupun tidak pernah bermusuhan, berbeda sekali. Yang harus dibawa kepada manusia ialah kerahiman Yesus dalam arti menjadi saksi kerahiman. Bukan pertama-tama membawa uang, membawa paket, membawa makanan sehari-hari. Saya memberi contoh nyata. Ada seorang Fransiskan di Indonesia, saya tidak mau membuka rahasia namanya. Pada suatu hari dia keluar dari biara dan dia harus bertemu dengan seorang sakit di rumah sakit. Tapi ketika dia mau meninggalkan halaman biaranya, dia melihat ada tukang beca, jongkok sambil merokok. Dan si pastor itu jongkok di dekat dia. Si tukang beca memandang dia berkali-kali. Loh, lagi bule orangnya. Dan akhirnya dia bertanya, Tuan, ada apa? Nggak apa-apa, aku mau jongkok. Dekatmu, bagaimana nama Bapak? Dan mereka mulai ngobrol. Sebab orangnya memang sangat ramah. Ngobrol. Dan ngobrol sampai tidak terasa kurang lebih 15 menit. Dan dia ingat bahwa dia harus ke rumah sakit. Dia bawa sepeda cepat-cepat dari tembok yang dia letakkan ya, dan mau pergi. Dan ini, Tuan. Si tukang beca panggil dia, Tuan. Dan dia membawa 10.000 kepada si tuan pastor itu. Hah? Ada apa-apa?
Kenapa memberi uang kepada saya? Karena Tuhan mau berbicara dengan aku. Anda menangkap? Pastor itu tidak memberi derma apapun. Yang dia beri adalah kerahiman. Kerahiman dalam arti, engkau saudaraku, mari kita berbicara. Ayo, aku mau menyenangkan dirimu. Dan engkau menyenangkan aku. Ini kerahiman. Sesamaku, nomor satu memerlukan, bukan derma, tapi Yesus. Semua orang di dunia, walaupun mereka mengatakan, enyahlah dengan Yesusmu itu, merindukan Yesus. Karena hanya dialah Allah yang kasih dan kerahiman. Kardinal Walter Kasper dari Jerman, dia juga masih hidup, menulis buku berjudul Kerahiman Kunci Hidup Kristen. Bukunya ada dalam bahasa Inggris. Dia mengatakan begini, kerahiman adalah tema yang diabaikan secara memalukan. Karena dia ahli kitab suci, dia menulis mengenai kerahiman ilahi berdasarkan kitab suci. Juga berdasarkan ensiklik Yohanes Paulus II. Ya. Dan dia mengaku dengan jujur bahwa para pastor pun tidak tahu kerahiman ilahi. Mengapa? Karena buku-buku dogmatik, yaitu dogmatik mengenai Allah, hampir akhir-akhir ini tidak memuat apa-apa mengenai Allah yang Maha Rahim. Padahal kitab suci penuh dengan kutipan-kutipan yang bagaikan madu. Sungguh bagaikan madu. Saya mau menyanyikan ala kadarnya satu lagu yang berdasarkan Yesaya, kitab Yesaya 49, 15, 16. Coba dengar saja. Aku tidak akan melupakan engkau. Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, lihat, aku telah menulis namamu di telapak tanganku. Di telapak tanganku. Cari di dalam perjanjian baru yang begitu mengharukan. Tidak ada. Tapi perjanjian lama penuh. Nah, apakah kerahiman Allah mudah dipahami? Tidak. Coba dengar apa yang dikatakan Yesus kepada Faustina. Tidak seorang pun di bumi ini, meskipun ia seorang santo besar, memiliki pengetahuan mengenai Allah seperti malaikat. 13:32. Nomor 30. Siapa Allah, tidak seorang pun akan memahaminya, baik malaikat maupun manusia. Atau 699. Kerahimanku begitu besar sehingga sampai kekal. Tidak ada otak manusia atau malaikat yang dapat menyelaminya. Ya, Allah tidak terpahami. Maka banyak orang salah paham. Sedangkan para imam tidak tahu kerahiman ilahi sebab tidak diajarkan kepada mereka. Saya yakin sekarang sudah berubah. Tetapi 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, rasanya tidak ada yang diajarkan. Untuk memahami kerahiman ilahi, saudara, tidak cukup membaca buku harian Faustina. Perlu masuk
lebih dalam. Saya sudah berbicara 3 kali berturut-turut mengenai 3 keutamaan yang kita miliki. Harapan, kasih, dan iman. Harapan itu bisa diartikan sebagai mampu melihat lebih jauh ke depan, bahkan dengan melawan segala harapan. Faustina jago dalam hal ini. Dia minta supaya pada hari tertentu Yesus membuat apa saja supaya tidak ada satu jiwa pun yang masuk neraka pada hari itu. Itu namanya dia begitu mengenalkan Yesus sehingga dia mendesak dia jangan sampai terjadi. Dan Yesus mengabulkan. Ini mampu melihat lebih jauh ke depan. Sebab apa pikiran saya tentang Allah? Picik, selalu picik. Maka kita mengandalkan Allah yang dalam kerahimannya tidak tahu batas. Kasih adalah melihat lebih dalam, sedangkan iman adalah mampu melihat segala sesuatu dalam terang yang lain. Begini, saya memberi contoh konkret. Aku sedang menderita, oke? Harapan. Matamu dan hatimu terpaku pada apa? Pada tubuhmu, bukan? Karena engkau menderita. Sakit misalnya. Cobalah renungkan derita Yesus di salib. Lepaskanlah mata dari dirimu. Coba mulai sibuk dengan Yesus dan engkau akan melihat lebih jauh dari tubuhmu. Contoh kasih. Ingat ibu yang sedang melahirkan dan sesudahnya sibuk dengan anak yang sakit dari pagi sampai pagi selanjutnya. Bukankah ibu menjadi ibu sejati kalau ia menuruti tuntutan alam? Atau maukah engkau dilahirkan lalu tidak diurus ibu lagi? Jadi, kamu mengasihi ibu itu atau tidak? Atau kamu mengasihi diri sendiri dan menangisi diri sendiri yang sakit atau yang dilahirkan bahkan? Kalau contoh iman yang luar biasa yang sampai Yesus kaget mendengar itu adalah ingat perwira Romawi yang hambanya sakit. Ia mengandalkan Yesus secara menakjubkan. Engkau ya Yesus tidak perlu datang. Engkau utusan Allah. Katakan saja sepatah kata dan semuanya akan beres. Ini namanya melihat penyakit itu dan melihat Yesus, penyakit anaknya atau hambanya, dan melihat Yesus dalam suatu terang yang menakjubkan. Engkau masa kalah dengan aku? Aku berkata, pergi. Serdadu pergi. Datang. Dia datang. Masa engkau kalah dengan aku? Padahal engkau menyembuhkan tanpa masalah. Tanpa pegang. Tanpa mengatakan apa-apa. Ya saudara, cukuplah. Bagian pertama sudah ternyata lewat 30 menit. Mari kita mulai sebentar. Tuhan itu tidak terselami. Apakah saudaraku ingat siapa yang menghukum Yesus disalibkan? Pilatus. Di belakang dia ada pimpinan agama Yahudi. Jago-jago agama. Dan Yesus tiba-tiba tunduk seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Anda mengerti Yesus? Saya harap sepanjang kekekalan saya tidak akan mengerti Yesus. Kok mau dia mengalami neraka
yang seharusnya dialami oleh semua orang yang menolak dia. Siapa yang mendukung lagi keputusan Pilatus dan imam-imam kepala? Rakyat yang barangkali dibakar-bakar oleh Farisi, oleh ahli Taurat. Yesus dalam Injil Lukas bab 16 ayat 14 dan 15 berkata begini. Ini juga luar biasa ya. Sampai saya geleng kepala. Orang Farisi, hamba uang itu mendengar semua ini dan mereka mencemoohkan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Saudara, kata ini keras dan sangat tegas. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kita diberi dua pilihan. Mau dikagumi orang dan dibenci orang Allah, atau kita tidak peduli mengenai rasa kagum orang tetapi kita mau bersama Allah. Makanya Allah itu boleh dikatakan sering terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Kita tepuk tangan, tapi Yesus, no. Hosana, Hosana, no. Sebab sebentar, salibkan dia. Makanya Yesus itu berbeda dengan semua manusia sepanjang masa. Dia menyukai orang yang remuk redam, yang menangisi dosanya habis-habisan, yang berdosa. Dan dia sendiri bilang, biar dosamu hitam sama sekali. Dia suka orang rendah hati, yang tidak terpelajar seperti Faustina atau Mother Teresa, yang mengurusi orang yang tidak mungkin permulaannya tidak mau diurusi siapapun. Ya, inilah logika Allah Tritunggal. Justru karena dia melihat dari surga bahwa semua orang yang tertindas, miskin, yang dikucilkan, imigran yang tidak punya jalan keluar dari kesulitan, tidak diurus oleh siapapun penghuninya. Mereka sampai bilang, aduh, kalian itu punya paus yang begitu hebat, yang begitu baik hati, yang begitu rendah hati. Kami juga mau punya yang macam ini. Nah, Yesus melihat tidak diurus orang yang macam-macam, maka dia turun ke bumi. Siapa dari kita mau turun dari surga untuk hidup di bumi ini yang penuh tragedi? Manusia harus ingat bahwa dia hidup dalam 3 dimensi. Ya. 2 dimensi. Aduh. Kenapa keluar 3? Barangkali Tritunggal, karena tadi ada Tritunggal ya. Jadi, saudara, 1 dimensi adalah sejarah, realitas. Saya berbicara kepada saudara sekarang hari ini. Saudara mendengarkan saya karena belas kasihan. Itu realitas, nyata. Peristiwa yang dapat didokumentasikan. Tapi kita hampir selalu lupa akan dimensi kedua, non-sejarah, ilahi, tidak kelihatan, tetapi dapat dialami manusia. Padre Pio berkali-kali bilang, hati-hati, jangan berbuat dosa,
Tuhan melihatmu tanpa henti. Kita berapa kali sehari memikirkan itu? Apa yang dilakukan orang yang selalu ingat bahwa Tuhan itu berbeda daripada yang dipikirkan? Dia cari kehendaknya. Melakukan kehendak Allah sudah didoakan dalam Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, ada satu doa yang diucapkan imam sesudah Bapa kami. Embolisme namanya ya. Doa penutup Bapa kami. Pada salah satu doa syukur, doanya begini. Coba dengar, sebab itu inti hidup Kristen. Ya Bapa, jadilah selalu kehendakmu. Sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Benar? Seandainya itu benar, aduh, haleluya, betul. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendakmu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Anda pasti hafal doa itu. Saya tidak menciptakannya. Sekarang jam 19.40, masih ada 20 menit untuk menyelesaikan bagian ketiga yang diberi judul Mengandalkan Tuhan. Saudara, ada dua tiang dalam bakti kepada kerahiman ilahi. Mengandalkan Yesus dan menjadi manusia berbelas kasih. Dalam kata, perbuatan, doa. Ini dua penunjang. Tanpa ini bangunan kerahiman Allah pasti roboh. Dan ini ada hubungan dengan tema. Aku murid Sang Maharahim. Bagaimana kita mendekati soal mengandalkan Tuhan itu? Yang pertama, saya tetap usulkan, bacalah buku harian Faustina, bacalah sabda Tuhan dalam kitab suci. Harus terbalik ya. Dulu kitab suci, baru sesudahnya. Boleh serentak, tidak apa-apa. Baca dua buku itu. Anda tidak akan menyesal kelak pada saat Anda akan lemah dan dengan napas yang sudah terputus-putus akan mengucapkan, Yesus, Engkau andalan. Semoga itu menjadi kenyataan dalam hidup kita semua. Yang kedua, mari kita coba menjelaskan arti mengandalkan Tuhan. Tetapi sebelumnya, saya minta izin untuk mengutip sabda Tuhan mengenai mengandalkan Tuhan dan mengutip juga kata-kata Faustina mengenai mengandalkan Tuhan. Jadi saya memanfaatkan kesempatan ini bukan hanya untuk membawa suatu tema, tetapi juga menolong orang yang benar-benar serius mencari sabda Tuhan itu atau kata Faustina dalam buku harian Faustina. Tapi saya akan membacanya cepat, jangan teriak-teriak, lamban sebab kami tidak bisa catat. Jangan ya, oke? Yang pertama, sabda Tuhan kepada Faustina. Putri kecilku, bertempurlah untuk keselamatan jiwa-jiwa sambil mendorong jiwa-jiwa untuk mengandalkan kerahimanku. Inilah tugasmu dalam hidup ini dan dalam hidup yang akan datang. Kamu dengar? Ini tugasmu di surga juga. Untuk siapa? Untuk dia. Harus dorong siapa? Ya saya, ya Pak Helmi, Juliana, Mary Sulaiman, yang saya lihat, Raufi. Ini serius. Mereka dorong. Dia dorong
kami sesuai dengan perintah Allah. Seandainya tidak, Zoom ini tidak jadi. Tapi dia, Yesus juga berkata, jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri, tetapi serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada kehendakku. Anda tahu, itu penyerahan diri. Itu namanya mengandalkan Yesus. Sebab kalau saya menyerahkan hanya 90%, tapi 10% saya mengandalkan diri, yang sia-sia. Atau coba, itu yang 1760 tadi. Dia berkata juga, jangan mengandalkan ciptaan-ciptaan, bahkan dalam hal-hal yang paling kecil, sebab hal ini tidak berkenan di hatiku. Aku ingin sendirian di dalam jiwamu. Wah, tidak bisa berbicara lebih jelas. 295. Sekarang cepat ya. Lukislah sebuah gambar dengan tulisan di bawahnya. Yesus, engkau andalanku. Itu kehendaknya. Jangan dibantah, jangan dilupakan, jangan tidak diulang-ulang sepanjang hari. Yesus, engkau andalanku. Lama-kelamaan Anda akan berpikir, saya itu ulang ini seperti orang goblok. Apa itu memang Yesus senang bahwa saya itu ulang-ulang? Apa ini bukan doa bertele-tele? Saya berani bilang, ini bukan doa bertele-tele. Yesus, engkau andalanku. Apanya yang bertele-tele? 3 kata. Tapi 3 kata itu kalau sudah masuk ke dalam jiwaku, memulai mengubah aku. Sebab saya hanya omong, Yesus engkau andalanku, tetapi sebenarnya tidak. Nah, datanglah pertobatan. Atau, darah dan air yang kita berdoa atau nyanyi, selalu engkau andalanku. Akhirnya, engkau andalanku. Atau, aku membuat diriku tergantung dari kesungguhan, engkau mengandalkan aku. 548. Saudara, aku menggantungkan diri dari kesungguhan, engkau mengandalkan aku. Ini Anda mengerti Yesus begini, saya tidak. Sebab saya tidak berani omong kepada istri, saya mau itu, saya andalkan kamu, pokoknya carilah. Enggak. Tapi dengan Yesus bisa, dia kesungguhan dalam mengandalkanku, memaksa aku untuk terus-menerus memberikan rahmat kepadamu. Ayo, ini 718, yang tadi 548. Dan ya, kita bisa perpanjang lagi, tapi ini sudah 47. Saya harus tepat pada waktunya menurut Pak Helmi. Dan saya senang dengan ketegasannya, sebab kalau tidak, Anda tahu bahwa saya bawel. Jadi bahaya besar. Anda tahu bahwa Yesus memberi banyak janji kepada mereka yang mengandalkannya. Kalian akan dicintai oleh Allah. Hatiku senang dengan kamu. Hatiku sangat berkenan. Dan apa saja yang kau minta akan diberi kepadamu. Itu kata-kata Yesus. Saya tidak menyebut lagi ini angka nomor BHF karena saya mau membacakan beberapa kata-kata Faustina sendiri. Ini perempuan itu berani banget. Apapun yang terjadi ya Yesus, aku mengandalkan engkau. Meskipun dalam hati berkecamuk perasaan yang bertentangan dengan pengharapan. Ayo. Dia tahu bahwa dia akan meninggal karena paru-parunya sakit, mematikan.
Tapi dia berharap lawan segala harapan karena mengandalkan Yesus. Atau, oh Tuhan, aku tidak memahami cara Engkau berkarya. Sama dengan kita. Namun aku tetap mengandalkan kerahiman-Mu. Artinya apa? Tahu, nggak perlu. Keputusan, aku mengandalkan Engkau. Itu yang penting. Atau, aku ini malang. Tetapi tetap mengandalkan kerahiman Allah. Pernah Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus menampakkan diri di dalam mimpi kepadanya dan dia berkata kepada Faustina dalam nomor 150, engkau akan menjadi seorang santa sama seperti saya, tetapi engkau harus mengandalkan Tuhan. Ayo, surga omong sama persis seperti Yesus. 309, melawan segala harapan, aku mengandalkan lautan kerahiman-Mu. 1192, kalaupun tanah menelan aku akan tetap mengandalkannya. Sudah cukup. Ya. Sebab kalau orang tidak percaya 1, 2, 3 kutipan yang diucapkan Yesus dan yang dicatat Faustina yang bukan teolog tetapi dia habis-habisan percaya pada Yesus, maka omongan saya pasti juga tidak berlaku pada orang itu. Sekarang saya mau menjelaskan sedikit semampu saya, maafkan atas keterbatasan saya, soal mengandalkan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kita hidup dalam masa pandemi. Pandemi itu antara lain mengubah cara kita hadiri misa. Saya tidak boleh menghadiri misa. Jadi saya nonton bersama istri setiap hari misa melalui YouTube. Dan di YouTube, di beberapa paroki ada lagu doa batin sebelum komuni. Saya tidak tahu apakah Anda tahu lagu itu. Pokoknya beredar luas dan bisa dicari doa batin untuk menyambut komuni ada di YouTube, dinyanyikan oleh seorang ibu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir. Dan seterusnya. Saya nggak mau menyanyikan seluruhnya karena itu suara orang 80-an sudah buruk banget. Tapi coba perhatikan kata-kata itu. Katanya manis sekali dan bisa membantu dalam mengandalkan Tuhan. Coba dengar. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Lalu ada, karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Karena engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah darimu. Saya ulangi kata-kata yang membuat saya tersentuh. Aku percaya engkau hadir di sini. Sungguh hadir. Saudara, di luar komuni itu juga enggak. Pasti. Yesus ada di mana-mana. Dia hadir sekarang.
waktu saya bicara, waktu Anda mendengarkan. Dia ada. Tidak ada bisa yang menyembunyikan diri. Jadi, aku percaya engkau sudah hadir. Yang kedua, penting. Aku mengasihimu, aku mencintaimu lebih dari segalanya. Ini doa kasih sempurna. Kalau dikatakan aku mencintaimu, titik, kurang. Tapi aku mencintaimu lebih dari segalanya, itu sempurna. Tidak ada boleh satu orang pun yang lebih dicintai dari Yesus. Lalu, aku merindukan kehadiranmu. Kalau mau bilang dalam jiwaku, silakan. Mau bilang dalam hatiku, silakan. Mau berkata dalam hidupku sepanjang hari, oke. Doa ini tidak berlaku hanya untuk komuni sebenarnya. Lalu yang penting, karena engkau hadir di sini, aku memelukmu. Peluklah Yesus. Pada waktu makan, Anda makan. Yesus, makanan ini lezat. Terima kasih. Aku memelukmu, aku mencium tanganmu. Tetapi yang paling penting barangkali, aku mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Aku mempersatukan diri. Aku tidak mau relasi antar kita putus atau terganggu oleh apapun. Makanya jangan biarkan aku terpisah darimu. Saya membayangkan apa itu mengandalkan Yesus. Membiarkan dia berkarya dalam hidupku. Apa saja yang Anda mau lakukan? Tuhan, saya mau mengetik sekarang. Berkatilah aku. Engkau dulu bekerja keras. Entahlah sebagai tukang atau apa. Aku mempersatukan pekerjaan mengetik ini dengan pekerjaanmu yang dulu-dulu. Kenapa nggak ngomong dengan Yesus? Kalau dia andalanku satu-satunya, adakah orang yang lebih bisa menerima saya, yang lebih mengerti saya, yang lebih bisa memberkati saya? Tidak ada. Maka bercakap-cakaplah dengan dia. Tuhan, sekarang saya mau tidur. Saya ingat, kebetulan engkau juga tertidur waktu badai loh. Tidur nyenyak, luar biasa. Aku mempersatukan tidurku denganmu ya. Tapi Tuhan, kalau boleh, utuslah malaikatmu sebelum jam 15 supaya aku jangan lupa doa kerahiman. Apa artinya mengandalkan Yesus? Itu seperti Roy Panjaitan tadi. Sahabatku, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Mengandalkan Tuhan itu berarti terus tinggal, melekat, menempel pada dia. Dan ini paling mulia, panggilan paling mulia setiap murid Yesus Sang Maha Rahim. Aku mengandalkan Yesus saja, titik. Saya tidak mengandalkan uang, bank, asuransi. Kemudahan ini, kemudahan itu. Tidak. Yesus, engkau andalanku. Ini sama dengan menyadari terus kehadiran Allah. Ini sama dengan mengikuti Yesus. Ini sama dengan yakin ada Tuhan di sampingku yang paling senang bercakap-cakap denganku. Ada nasihat terakhir. Kita sudah bertemu 2 kali, mudah-mudahan minggu depan lagi. Pernahkah
saudara berpikir untuk mengangkat Santa Faustina sebagai pelindung khusus, sebagai murid kerahiman ilahi? Lakukanlah itu. Dia pasti akan lapor langsung kepada bosnya. Pak, Raufi memilih aku sebagai pelindung hidupnya. Ada pernah yang bertanya, bolehkah begitu? Kan saya punya santo pelindung. Boleh, mau satu pasukan pelindung, silakan. Jangan lupa, Yesus berbicara tentang satu malaikat pelindung untuk setiap orang, tetapi saya baca dalam riwayat Santa bahwa ada kalanya orang pilihan Tuhan diberi beberapa malaikat. Dan Faustina jalan-jalan melewati seluruh Polandia sampai ke Lituania, dan di mana-mana ada gereja, di situ dia melihat malaikat di atas menara. Demikianlah pembicaraanku pada hari ini, 1959. Terima kasih atas kesabaran. Hari ini sudah turun 455. Tapi saya bersyukur, dan Pak Helmi dan Raufi dan Yuliana pasti bersyukur ya. Tuhan terima kasih. Tanya jawab. Yuliana, silakan maju. Terima kasih Pak Stefan. Tapi tidak kelihatan, belum kelihatan. Terima kasih Pak Stefan untuk pengajarannya pada malam hari ini. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya Pak Stefan, sudah masuk beberapa pertanyaan. Oh ya, oke. Ya. Pertanyaan pertama datang dari... Tapi Yuliana, tolong, saya mau lihat Yuliana. Terusnya videonya ini Yuliana yang bicarakan? Iya, udah ya, nyala ayo. sih Pak. Ya, saya mau lihat ya. Iya. Pertanyaan pertama Pak Stefan. Ya. Ya. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Peter, Paroki Santo Matius Cinere, Keuskupan Bogor. Sesi minggu lalu, Pak Stefan menyebutkan kerahiman ilahi dikategorikan ke dalam dua cara. Perenungan sengsara Yesus jam 3 dan kontemplasi dalam kurung bebas. Pertanyaan saya, bolehkah perenungan diikuti doa litani kerahiman ilahi juga? Begini ya, yang dimaksudkan dengan merenungkan adalah usaha pribadi. Yesus minta supaya semua muridnya merenungkan sengsaranya, artinya bukan membaca buku. Tetapi pertanyaannya, bolehkah? Yang tidak boleh hanya satu, jangan berbuat dosa. Yang lain semua boleh, apalagi baik-baik itu. Hanya saya bertanya, mengapa mau meninggalkan merenungkan demi membaca litani? Soalnya, kapan mau berani omong dengan Yesus seperti Bapa, seperti anak dengan Bapa, seperti putri dengan Bapa? Kenapa tidak mulai? Kenapa tidak berani? Permulaannya akan berat sekali. Akan campur baur di kepala. Saya harus omong atau diam atau merumuskan kalimat di dalam kepala. Itu semua akan lewat sesudah 1-2 bulan. Mulailah belajar merenungkan. Sebab merenungkan adalah hasil jiwa dan hatimu, bukan otak orang lain. Itu aja. Jadi boleh? Boleh. Kapan mulai dengan merenungkan? Itulah masalahnya. 2. Pertanyaan kedua. Datang dari Bapak Oki Gunawan dari Melati Mas. Saya belum mengerti mengapa Pak Stefan justru berharap tidak pernah mengerti Allah. Oh, saya tidak berharap. Itu kenyataan. Sebab seandainya saya mengerti Allah sepuas-puasnya, maka saya menjadi Allah. Dan itu tidak mungkin. Ciptaan tidak pernah menjadi pencipta.
Hanya sekian jawabannya. Baik, Allah adalah tidak terselambi. Dan ini bukan perkataan saya, ini perkataan Yesus sendiri. Tiga. baik, kita lanjut pertanyaan ketiga. Datang dari Pak Stefanus Cilandak. Yesus tersalib di kayu salib dan dua orang sebelah kiri dan kanan Yesus. Namanya siapa ya Pak Stefan Lex? Dismas, yang baik itu. Dismas. Kalau Anda mendengar nama lain, saya tidak heran karena ini tradisi. Dan tradisi itu tidak tahu nama para kriminalis yang disalibkan bersama Yesus. Dalam bahasa Polandia diterjemahkan penyamun yang baik. Daripada bingung dengan nama Dismas, bilang aja penyamun yang baik dan penyamun yang kurang baik. Udahlah. Ada lagi? Baik. Kita lanjut Pak, masih banyak. Pertanyaan keempat datang dari Ibu Ita. Ita. Dari Servatius. Pak Stefan Lex, mengandalkan Allah hampir sama tidak dengan percaya pada penyelenggara ilahi? Ya, benar. Jawabannya singkat ya, sebab begini ya, kalau saya mendengar kata percaya, maka percaya itu bisa macam-macam artinya. Makanya saya lebih suka apa yang ditentukan oleh Yesus sendiri. Yesus, engkau andalanku. Bukan Yesus, aku percaya pada penyelenggaraanmu. Ya, sebab penyelenggaraan itu memang mencakup seluruh hidupku di bumi maupun kekal. Tetapi itu tidak sama dengan aku mengandalkan engkau sebagai satu-satunya raja hidupku. Berbeda. Ya. Jadi penegasannya agak menjadi terlalu luas sehingga ya percaya. Aku percaya pada Allah, aku percaya bahwa banyak orang menderita. Kata percaya itu boleh dikatakan masih cairan yang tidak jelas. Tapi kalau aku mengandalkan, itu sudah tidak usah ragu-ragukan. Tapi itu benar yang tadi dikatakan, oke? Baik, kita lanjut Pak Stefan. Pertanyaan kelima. Dari Ibu Sundari. Jangan mengandalkan ciptaan-ciptaan sekecil apapun. Apa artinya Pak Stefan? Ciptaan itu saya punya kas dengan dolar, penuh isi dolar. Itu ciptaan. Aku mengandalkan ciptaan dolar itu, itulah dewa aku. Ya, karena mengandalkan, maka saya mendewakan itu. Contohnya, atau aku jatuh cinta dan tidak melihat dunia di luar orang itu. Itu namanya ciptaan. Manusia juga ciptaan. Pertanyaan-pertanyaan lumayan menarik loh. Lanjut ya Pak Stefan. Pertanyaan keenam datang dari Bapak Budi Iswanto dari Paroki Santo Paulus Juanda. Pak Stefan, kata andalkan secara operasional masih sulit kita lakukan. Adakah tips-tips sederhana untuk melatih itu? Saya tidak tangkap, tolong lagi. Baik, saya coba. Pak Stefan, coba kuatkan. Kata andalkan secara Ya. operasional masih sulit kita lakukan. Adakah tips-tips sederhana untuk melatih itu? Ya, yang satu tip,
yang saya praktekkan sudah berbulan-bulan adalah saya berusaha terus mengulang kata Yesus engkau andalanku, terutama di tempat tidur. Saya minta temanku yang baik membuat rosario yang tidak ada di bumi ini, yaitu 33 biji dengan salib saja. Ya. Dan sambil menunggu si saudaraku tidur datang kepadaku, saya bilang, Yesus, engkau andalanku. Terima kasih Yesus atas semua anugerah-Mu. Aku mohon maaf karena aku kurang mengandalkan-Mu. Yesus, engkau andalanku. Jesus, I trust in you. Yesus, confido in te. Dan dengan bahasa apapun yang saya tahu ya, sampai tertidur. Berkali-kali 33 itu dilewati, sering tidak bisa tidur, nggak apa-apa. Tapi saya anggap bahwa ini WA saya dengan Tuhanku. Kalau ada cara yang lain, ya, saya minta supaya Anda yang sedang ada di rumah masing-masing dan pasti memikirkan persoalan yang sama, jual kepada saya supaya saya bisa menyampaikan di seminar-seminar yang lain ide-ide yang kalian miliki. Pak Helmi, ada tip-tip yang sederhana untuk supaya ini benar-benar operasional, betul-betul menghidupkan hidup kita? Atau Raufi atau siapa saja? Kalau nggak ada, nanti mungkin akan datang idenya ya. Kalau ada, silakan sekarang. Ada yang mau menanggapi kali Pak Stefan? Ada. 2 jam kerahiman dijalankan. Salah satu. Iya. Iya, itu Terima yang kasih paling Pak baik. Helmi. Udah Itu lengkap. paling baik. Iya. Saya tidak mau jauh dari Yesus engkau andalanku, sebab tidak ada pelukis satupun yang membiarkan menulis sesuatu yang tidak ada hubungan dengan lukisannya. Tapi Yesus benar-benar memaksa semua pelukis dirinya harus mencantumkan Yesus engkau andalanku. Dan kalau demikian, ini bukan sembarangan doa. Jangan-jangan doa ini nomor 1 menaklukkan iblis dalam hidupku. Oke? Lanjut Pak Stefan. Ya. Pertanyaan ke-7. Dari Ibu Ita, Servatius. Buku Harian Santa Faustina nomor 83 itu berlaku untuk semua orang. Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya pada Yesus? Yang 8 berapa? 83. 23? 83. 83 Pak Stefan. 83. Oh, begitu ya. Mari kita melihatnya sebentar ya. Tulislah sebelum aku datang sebagai hakim yang adil ya mengenai hari terakhir dunia ya. Betul? Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus ya? Ini pertanyaan yang ada sulitnya untuk menjawab. Mengapa? Sebab kita dididik entah oleh siapa, apakah langsung atau tidak langsung melalui orang lain, juga melalui orang yang tidak beriman, kita dididik bahwa yang masuk surga adalah orang yang agama tertentu. Dan gereja Katolik juga percaya bahwa yang masuk surga adalah mereka yang harus melewati jalan yang dilewati Yesus karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Namun, Konsili Vatikan II dengan jelas mengatakan
bahwa semua orang, agamanya apapun, bisa selamat asal dia hidup baik sesuai dengan suara hatinya yang baik, yang tidak dibengkokkan secara pribadi dan tidak dibengkokkan oleh orang lain. Tidak ada seorang pun yang tahu sejauh mana seseorang percaya pada Yesus. Apakah orang yang mengatakan, enyahlah karena engkau bicara mengenai Yesus, betul-betul tidak percaya pada Yesus? Saya selalu, karena diajarkan oleh Faustina, biar tanah terbuka di bawah kaki saya dan saya ditelan oleh ini, aku mengandalkan engkau. Artinya, orang yang paling berdosa, yang paling membenci engkau bisa ubah dalam detik-detik terakhir hidupnya. Dan Yesus omong itu jelas sekali kepada Santa Faustina. Sekarang coba ingat, gereja itu gereja berdoa. Kita berdoa, tapi gereja itu bukan hanya kita. Semua orang yang berdoa kepada Yesus itu gereja. Berapa banyak orang yang berdoa, Bapa, saya tidak tahu berapa orang saat ini menghadapi ajal di Jakarta. Tetapi aku mohon, dengarkanlah doaku demi sengsaramu. Aku mohon dengan sangat. Jangan membiarkan orang yang menghadapi ajal masuk neraka. Selamatkanlah mereka. Anda tahu apa yang terjadi? Terjadi relasi antara pendoa dengan Yesus, dan Yesus adalah mata air kerahiman. Bagi dia, memberi sedikit itu sulit, memberi banyak itu gampang. Jadi, kalau mau tahu jawaban, saya jujur tidak tahu. Yang saya tahu adalah Yesus itu lebih baik jutaan kali daripada saya pikir. Titik. Itulah alasan aku mengandalkannya. Baik, kita lanjut. Pak Stefan, datang dari pertanyaan berikut, datang dari Bapak Markus. Tolong tanyakan, apakah jam kerahiman jam 3 itu sangat penting? Harus tepat, ataukah jalan salib kerahiman ilahi bisa dilakukan sampai pukul 4 sore? Ini pertanyaan yang barangkali muncul di semua pertemuan, dan mereka yang mengajukannya sebaiknya diperhitungkan bahwa ada banyak pertemuan Zoom yang sudah menjelaskan itu, sehingga saya takut kalau saya memberikan terlalu banyak waktu untuk pertanyaan yang sudah diomongkan berkali-kali, sebab yang lain sudah tahu jawabannya. Jadi kalau ada orang yang bertanya mengenai hal yang begitu dasar, mungkin lebih baik kalau mula dia mendatangi orang yang sudah tahu. Karena dia dalam komunitas kerahiman ilahi. Singkat saja. Jam 3 adalah menurut saya bakti pribadi yang paling mendalam yang saya mengenal seumur hidupku. Oh, tentu di luar misa. Di luar misa. Saya heran. Jalan salib sudah dikenal berabad-abad lamanya di dalam gereja. Tapi tidak pernah ada jam kerahiman khusus pada jam 3 ketika Yesus menghadap ajal dan meninggal dunia. Dia dibunuh, dia bukan meninggal dunia dengan tenang-tenang. Mengapa Yesus memberikan itu baru sekarang melalui Santa Faustina?
Saya tidak tahu jawabannya. Tetapi saya tahu bahwa jam kerahiman adalah semacam wasiat Yesus yang dia berikan kepada Faustina tidak lama sebelum dia menghadap Tuhan di surga. Artinya ini wasiat yang paling berharga, paling bernilai. Aku akan memberikan segala rahmat. Itu kata Yesus pada mereka yang mengadakan jam kerahiman. Jadi, ini luar biasa. Jalan salib adalah salah satu kemungkinan. Yang pertama, jangan dilupakan. Benamkan diri dalam kerahiman Allah dan dalam sengsara Yesus. Saya bisa membenamkan diri dalam sengsara Yesus juga dengan merenungkan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus didera. Yesus dimahkotai duri. Yesus memanggul salib ke Gunung Kalvari. Yesus wafat di salib. Saya tidak perlu jalan salib. Itu hanya usul Yesus yang kedua. Tapi saya bisa merenungkan sengsara tanpa jalan salib. Saya bisa merenungkan jalan salib hanya 2-3 perhentian. Tidak dilarang. Ini yang kedua. Yang ketiga, jam 3, ya. Jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Apa saya sudah menjawab semua? Cukup kali ya Pak Stefan. Cukup? Hah? Atau ada lagi? Masih ada beberapa Pak Stefan. Oh ya, saya hanya bertanya apakah ini sudah saya jawab semua tadi, yang tadi? Iya Pak Stefan. No. Kita lanjut. Pak Stefan, saya mau nanya nih. Ini pertanyaannya ada beberapa juga yang mendasar. Apakah saya tetap lanjut berurutan? Ya lanjutlah, tapi saya yang boleh menyaringnya ya. Ya, baik. Oke. Baik. Ini dari Pak Peter. Selanjutnya dari Pak Peter. Pak Stefan, mengandalkan Yesus memiliki arti yang dalam daripada hanya membutuhkan Yesus. Menurut saya, mengandalkan artinya membutuhkan Yesus dengan segenap kekuatan, roh, dan jiwa kita. Betul. Sangat siap memang, tapi perlu diperjuangkan. Sangat sulit maksudnya mungkin ya. Sangat sulit memang, tapi perlu diperjuangkan dengan iman yang tangguh. Bagaimana Pak Stefan? Benarkah pendapat saya? Benar. Benar. Ya. Berjuanglah, kata Yesus kepada Santa Faustina. Jadilah ksatria. Cukup. Lanjut ya Pak. Ya. Datang dari Bapak Sugiri. Apa arti Allah Maha Rahim dan arti kerahiman ilahi? Kalau seseorang bertanya yang demikian, saya anjurkan supaya dia membaca buku harian Faustina. Setelah selesai membacanya, dia tetap tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini dengan jelas. Tetapi Faustina yang hanya tamat 3 kelas SD menulis begini pada nomor 949. Kasih Allah adalah bunga, kerahiman Allah buahnya. Biarlah jiwa yang bimbang membaca renungan-renungan tentang kerahiman ilahi ini dan menjadi percaya. Jawaban Santa Faustina jelas. Percayalah bahwa Allah itu Maha Rahim. Percayalah bahwa kerahiman adalah buah kasih. Percayalah bahwa kasih adalah apa yang ada di dalam hati. Tetapi kerahiman adalah apa yang diberikan oleh hati itu. Kalau belum mengerti, nggak apa-apa. Bilang kepada Yesus, saya sudah tanya kepada Pak Stefan. Stefan jawab hanya dalam 3 kalimat.
ampunilah dia. Terima kasih Pak Stefan. Ya, saya tidak mau menguraikan sesuatu yang ada banyak bukunya, antara lain buku saya. Pak Peter pernah membaca buku saya. Jangan menjawab ya. Lanjut Pak Stefan. Pertanyaan dari Ibu Valentin. Pak Stefan, kalau doa koronka untuk intensi doanya ada di mana? Apakah sebelum doa Bapa yang kekal atau demi sengsara Yesus? Terima kasih. Itu akan diuraikan kalau boleh ditunggu minggu depan. Bapa yang kekal, kupersembahkan. Inilah temanya. Akan dijelaskan. Valentin, nanti mau hadir nggak? Kalau nggak mau hadir, ya cari jawaban di buku harian Faustina. Ya, jadi Ya. jawabannya kita tunggu minggu depan ya Pak Stefan. Dan tidak akan menemukan jawabannya sebab Faustina tidak pernah memikirkan wujud-wujud. Karena wujudnya adalah doanya. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu. Nah, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Itu wujudnya. Itu wujud ciptaan Yesus sendiri. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu. Kalau mau dirinci sebelum koronka. Kita berdoa. Mendaraskan koronka ini. Mohon belas kasih Tuhan, supaya dia menunjukkannya kepada dunia. Untuk mereka yang sakit, mereka yang ajak, mereka yang meninggal, mereka yang ini. Sudah. Daftarnya jangan bertele-tele. Untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Anda berpikir makin banyak intensi, makin hebat doanya? Belum tentu. Jangan lupa intensi utama. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Oke? Lalu yang lain. Pertanyaan berikut datang dari Ibu Edita. Pak Stefan, apakah dalam doa kerahiman jam 3 sesudah koronka bisa dilanjutkan dengan doa rosario pembebasan? Itu mau dilakukan pada jam kerahiman? Doa kerahiman jam 3 sesudah koronka bisa dilanjutkan dengan doa rosario pembebasan. Saya justru terus omong dan Ibu Esterina dan Yuliana dan Helmi dan semua pemimpin komunitas terus omong jangan koronka sebab itu doa kepada Allah Bapa. Kalau mau memang doa koronka, bereskan dulu jam kerahiman. Kalau bisa 10 menit. Baru setelah itu. Hanya persoalannya, bukankah rosario itu lain tujuannya? Aku berdoa koronka, berdoa kepada Allah Bapa. Bukan kepada Yesus. Kalau aku berdoa rosario, aku berdoa kepada siapa? Ayo, mungkin ini tidak jelas. Mungkin akan jawabannya kepada Bunda Maria. No. Kepada Allah juga. Kita mulai dengan Bapa kami, ada aku percaya. Bukan? Lalu apa yang paling penting dalam rosario? Merenungkan peristiwa kehidupan Yesus dan kehidupan Maria. Maria diberi kabar, Maria mengunjungi Elizabeth, Maria melahirkan, dan seterusnya sampai Yesus bangkit naik ke surga dan Roh Kudus turun atas para rasul. Jadi, kalau kita mau mempersatukannya dengan jam kerahiman, menurut saya kurang cocok. Kenapa tidak mengadakan misalnya pada hari Sabtu? Setiap hari Sabtu berdoalah rosario. Kalau bisa, keseluruhan 4 peristiwa. Gembira, duka, terang, mulia. Satu paket persembahkanlah untuk mereka yang susah hidupnya di bumi ini.
bedakan pokoknya. Jangan campur aduk ya. Memang gado-gado itu sangat enak di Indonesia. Tapi gado-gado doa itu merugikan. Kenapa? Karena kita akhirnya tidak tahu kita berdoa kepada siapa. Dan wujudnya apa. Kalau doa kerahiman, kepada Allah Bapa, titik. Jelas sekali. Misa, selalu kepada Allah Bapa, titik. Nah, tapi berdoa Maria kepada Maria, ya salam Maria. Oke? Pak Stefan, ini pertanyaannya agak personal buat Pak Stefan. Pak Stefan, selamat malam. Saya Amo dari Paroki Gereja Santo Laurentius Bandung. Bolehkah saya bertanya, apakah yang menjadi awalnya yang beresensi inti, apa yang paling mendasar, Bapak Stefan mau ikut setia menjadi devosan kerahiman ilahi? Maaf, sudah berapa lama menjadi devosan kerahiman ilahi dan menjadi pionir, guru, dan merahimkan? Terima kasih. Saya rasa bahwa yang demikian secara rinci tidak perlu diketahui ya, secara umum saja. Ya, secara umum. Saya bekerja di Lembaga Biblika Indonesia, yaitu di bidang kitab suci selama 25 tahun di Jakarta. Dan saya sangat menikmati kitab suci karena saya dari kecil, boleh dikatakan dari sekolah SMP, sangat tertarik pada kitab suci. Khususnya pada kitab Mazmur, pada kisah sengsara Yesus, dan pada Injil-Injil. Pada waktu saya berkarya di Lembaga Biblika Indonesia, saya juga menulis banyak buku, dan buku itu sampai sekarang kadang-kadang dipakai. Tetapi sementara itu, dari kakak saya yang pastor di Polandia hidup, sekarang masih di Polandia 87 tahun umurnya, saya mendapat brosur-brosur kecil mengenai kerahiman ilahi, mengenai Faustina, mengenai segala hal yang berkaitan dengan bakti suci ini. Dan saya mengumpulkan sampai menjadi satu kumpulan buklet kecil, dan saya membacanya, saya tertarik. Tapi pada waktu itu saya selalu bilang kepada diri saya sendiri bahwa saya cukup tahu kitab suci, biarpun ala kadarnya, tidak perlu serakah mau tahu segala-galanya, apalagi bercabang. Ya. Tapi makin lama saya bekerja di Lembaga Biblika Indonesia, makin sering muncul pemikiran bagaimana melihat kitab Injil misalnya dari sudut kerahiman Allah. Jadi ini spontan datang, kok kenapa kerahiman ilahi tidak dibicarakan? Padahal ada di seluruh kitab suci. Mengapa tidak ada buku Injil Yohanes dari sudut kerahiman ilahi misalnya? Saya juga bertanya kepada beberapa orang, apakah saya sebaiknya meneruskan itu kepada umat Katolik di Indonesia atau tidak, dan ada seorang pastor yang bilang, Stefan, hati-hati. Indonesia itu suka yang demikian. Devosi demi devosi. Ya. Sebab mereka mencari keajaiban. Bukan mau justru merenungkan yang dasar, yang inti. Saya sudah pernah coba, malah saya sudah menerjemahkan, mengedarkan ke beberapa teman. Hati-hatilah, jangan. Nah, lega saya. Seorang pastor yang saya kagumi mengatakan demikian. Oke, saya biarkan. Sementara itu, ada seorang dari Polandia yang diutus ke Polandia menjadi semacam duta besar. Saya bilang semacam
karena dia pada waktu itu tidak digaji seperti ambasador, karena Polandia mengalami kerobohan finansial yang sangat serius. Dia bersama dengan istri dulu komunis sejati. Mula-mula saya juga agak khawatir, tapi saya melihat bahwa dia sudah bertobat total dan sekarang menjadi lebih Katolik daripada saya. Dan saya tidak omong kosong. Mereka berdua nyanyi, dia main dengan gitar, mazmur. Dan saya melihat bahwa hidup mereka seperti orang suci. Istrinya pernah menegur saya di gereja, Pak Stefan, tahu gambar ini, tahu kerahiman ilahi. Di belakang ada doa. Tahu doa ini? Tahu doa Koronka. Saya tahu sebab saya sudah dapat masukan banyak dari kakak saya. Terjemahkanlah ini. Dan saya bodoh bilang iya. Dan saya nyesal iya itu berminggu-minggu lamanya. Kenapa? Karena saya akhirnya tidak tahu bagaimana menerjemahkannya dengan sempurna. Saya cari kata. Demi pemulihan atas dosa kami, demi silik atas dosa kami. Saya tanya ini, itu. Semua bilang, saya nggak tahu. Makanya doa Koronka itu mengalami agak banyak guncangan. Karena kata-katanya mau dipaskan benar-benar. Kami dengan Ricky malah pergi menghadap Profesor Dr. Mulyono, ya, yang bahasa Indonesia, yang ahli bahasa Indonesia. Tapi apa yang dia usulkan juga tidak pas. Dalam keputusasaan, padahal itu sudah terjemahan, itu sudah terbit pada tahun 1983, pas sesudah Santa Faustina diangkat beata. Kan Yesus menerbitkan buku Devosi kepada Kerahiman Ilahi dalam sampul biru. Itu edisi barangkali yang paling indah, tetapi belum sempurna. Akhirnya saya minta kakak saya bantu saya. Apa artinya itu pendamaian? Bagaimana itu menerjemahkan? Sebab saya selama ini pemulihan atau cari yang lainnya. Dia bilang, coba baca Injil Yohanes, surat kedua Yohanes, bab 2, ayat 1 dan 2. Demi pendamaian atas dosa kami, untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Ya ampun, selama ini saya tidak tahu bahwa przebłaganie, kata Polandia przebłaganie itu sama dengan pendamaian. Sampai sekarang saya berpikir, orang Indonesia menerjemahkan kata yang sulit itu dengan pendamaian, dan pasti baik sebab saya tidak lahir di sini. Mereka pasti benar. Tapi saya sampai sekarang terus berpikir, ini paling ideal. Oke, sudah. Inilah awal mulanya. Pada tahun 80-an saya sudah mulai muncul bersama dengan sendiri dulu, membicarakan kerahiman ilahi di beberapa paroki yang mengundang. Tahun 1999, untuk pertama kali bergabung dengan Pak Ricky, pergi ke Bali. Saya mengajar di sana 5 jam mengenai kerahiman ilahi dalam gereja yang tidak pakai AC, panasnya luar biasa. Semua hampir tertidur, dan Pak Ricky bilang, kenapa nggak bikin slide untuk memperlihatkan itu, supaya orang tertarik. Nah, sejak itu mulai kerjasama dengan Ricky yang putus karena pandemi. Itulah awal-awalnya. Mengapa saya tertarik? Mungkin karena
saya tidak pernah mengenal Yesus seperti sekarang. Saya tetap tahu hanya sedikit sekali. Tapi yang saya tahu, saya syukuri terus-menerus. Karena saya dulu tidak tahu bahwa Yesus itu begitu baik, begitu pantas diandalkan. Itu membantu hidup rohani saya. Dan Yesus sendiri berkata, mereka yang masuk dengan berani jalan menuju kerahiman, cepat akan mencapai kesucian. Saya harap bahwa semua yang hadir dan mendengarkan saya akan demikian. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Dengan penjelasan Pak Stefan malam ini, sharingnya, maka sesi tanya jawab kita sudah selesai karena waktunya harusnya pukul 8.40 kita selesai untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Stefan untuk Baik, terima kasih. menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Bapak Ibu, minggu depan tanggal 16 Maret kita masih akan ada satu seminar lagi yang akan dibawakan oleh Pak Stefan dengan judul Bapa Kupersembahkan. Jadi kita akan ketemu minggu depan. Engkau melihat, ya Tuhan. Seminar buat minggu depan, Pak Stefan, temanya. Oh ya. Baik. Oke, mari kita nyanyi. Engkau melihat, ya Tuhan. Engkau melihat, ya Tuhan, setiap sudut jiwaku. Tiada satu pun yang lolos dari tatapan cintamu. Akulah rantingmu, Tuhan, yang sepenuhnya melekat padamu, Yesus, Sang pokokku. Sampai ku masuk rumahmu. Engkau andalan hidupku, jiwa ragaku milikmu. Bersatu denganmu selalu, inilah rindu hatiku. Terima kasih Bapa atas lautan rahmat yang melalui pertemuan ini telah Kau alirkan atas kami. Biarlah hasilnya berlimpah dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih juga Bapa atas Santa Faustina, pilihan-Mu sendiri. Biarlah ia selalu menyertai perjuangan kami dalam usaha mengandalkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Stefan. Panitia.